Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurahkan kepada Nabi, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan seluruh umatnya dari masa beliau hingga akhir zaman. Sahabat Islampedia, ya, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita akan teruskan ya dalam episode kedua. Kita mengaji Quran, mengeja peradaban ini tentang hak asasi manusia. Hak asasi dalam ruang lingkup atau klaster keluarga. Ya, inilah yang sangat penting untuk kita mulai. Ketika bicara tentang hak asasi manusia, manusia semua berangkat dari keluarga. Dan keluarga ini berkaitan dengan hak anak-anak. Ya. Hak-hak manusia dalam Islam ini dimulai dari hak anak-anak. Mengapa syariat Islam itu begitu memperhatikan aspek tumbuh kembang anak? Ya, sejak kecil, sejak lahir, bahkan ada pendidikan pra kelahiran atau prenatal. Di sini pentingnya, bahkan syariat Islam itu sangat luar biasa, memberikan kita petunjuk ya agar anak yang lahir ke dunia ini tumbuh di atas izzah, ya, di atas kemuliaan, memiliki kebebasan, ya, merasakan keadilan. Dan inilah yang harus kita tanamkan ke dalam diri dan jiwa anak-anak kita. Ya, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Bahwasanya kemuliaan itu adalah milik Allah dan Rasulnya juga milik orang-orang yang beriman. Maka itu sahabat Islampedia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anak ini adalah merupakan karunia dari Allah. Dia adalah titipan yang mahal. Ya, kuat dan lemahnya suatu umat, suatu bangsa, suatu peradaban itu bergantung atau ya bersandar kepada bagaimana kita merawat batu bata atau merawat ya anak-anak kita yang merupakan pondasi lahirnya peradaban itu. Lahir karena lahirnya seorang anak manusia. Maka ini harus dijaga dari kehancuran, harus dijaga dari penelantaran. Tidak boleh anak kita telantarkan, tidak boleh jiwanya kita rusak, mentalnya kita hancurkan. Ya, maka itu disinilah pentingnya kita sebagai kaum muslimin, umat Islam memahami hak-hak anak. Ya, Rasulullah SAW telah meletakkan satu pondasi yang sangat luar biasa. Ya, kenapa? Ya, dalam Al-Quran itu ada istilah al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti. Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab birrul ab liwaladihi, yaitu bab tentang bagaimana kebajikan dan bakti seorang bapak kepada putranya. Ini kitab Adabul Mufrad. Ya, Imam Bukhari selain menulis kitab Sahih Al-Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari yang sangat masyhur, terkenal di seluruh dunia Islam, ya, kitab yang paling sahih, paling otentik kedua setelah Al-Qur'anul Karim yang dimiliki oleh umat Islam, itu mengarang satu kitab Al-Adabul Mufrad tentang etika, ya, etika seorang muslim dari lahir sampai mati. Ya, di situ disebutkan dalam bab birrul ab liwaladihi. Ya, ayah berbakti kepada anaknya, subhanallah. Ada satu hadis Nabi SAW
yang disebutkan di sini bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau mendengar sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda tentang sebab kenapa ayah anak manusia itu diberikan julukan al-abrar. Abrar itu orang-orang yang berbaik, berbakti, berbuat baik. Innama sammahumullahu ta'ala al-abrar. Apa kata Rasulullah? Mereka dinamai orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan. Kenapa? Li'annahum barrul aba'a wal ummahati wal abna. Disebabkan mereka telah berbakti, berbuat baik kepada ayahnya, kepada ibu, dan kepada anak-anaknya. Kama anna liwalidayka alaika haqqan, sebagaimana kedua orang tua kamu memiliki hak atas kamu. Ya, mereka punya hak untuk, ya, anak itu berbakti kepada mereka. Maka seperti itu pula kadzalika liwaladika. Ya, anakmu punya hak supaya Anda, kita semua sebagai orang tua juga berbakti dan berbuat baik kepada anak-anak kita. Subhanallah. Jadi itu rahasia. Kenapa? Di dalam Al-Quran sering kita menyimak ayat innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbuat baik itu berada di dalam kenikmatan surga. Subhanallah. Karena itu bukan hanya anak berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua pun mesti berbakti kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Islampedia, anak itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tuntunan, ya, merupakan tuntutan, ya, manusiawi yang fitrah. Ya, setiap manusia yang fitrahnya lurus, ya, ini mendambakan kehadiran seorang anak, pelanjut keturunan, penerus generasi, estafet perjuangan. Nah, maka itu hak-hak anak, ya, dalam pandangan syariat Islam ini luar biasa. Ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menyampaikan hikmah, ya, dari adanya anak-anak kita ini dalam ayat 46 surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Sementara amal-amal soleh yang kekal, ya, selain daripada harta dan anak, kita harus punya investasi yang lain. Tapi investasi yang utama adalah harta dan anak-anak kita. Kita investasikan di jalan kebaikan. Kita investasikan mereka ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping itu Allah mengingatkan ada al-baqiyatus sholihat. Amal-amal soleh, ucapan-ucapan soleh, tindakan-tindakan yang soleh. Bisa dengan zikir, bisa dengan tilawatil Quran, bisa dengan wakaf, bisa dengan sedekah, ya, bisa bermacam-macam. Ya, maka kita harus punya tabungan ini sebagai apa? Perhiasan dunia dan akhirat kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta kepada anak, sayang kepada anak itu adalah fitrah yang ada pada diri manusia. Ya, dan itu salah satu sarana kita untuk mendapatkan kenikmatan hidup di akhirat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu Nabi SAW, ya, mendorong setiap anak manusia, hamba Allah, ya, terutama ketika memutuskan untuk menikah itu, ya, Nabi SAW mendorong untuk apa? Kita mencari keturunan. Ya, salah satu motif maqasid syariah dalam pernikahan adalah mencari keturunan atau mendapatkan keturunan. Untuk apa? Melanjutkan perjuangan. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamal. Dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah dapatkan ada seorang calon pengantin. Saya dapatkan, ya, saya mencintai, ya, seorang perempuan yang punya pangkat dan kecantikan, keturunan dan kecantikan. Akan tetapi innaha la talid, dia tidak bisa melahirkan ya Rasulullah. Afa atazawwajuha, apakah aku pantas untuk menikahinya? Ya, maka apa jawaban Rasulullah? La, tidak. Datang lagi laki-laki ini kedua kali menanyakan yang sama. Subhanallah. Ya, maka Rasulullah SAW juga mengatakan tidak. Meskipun cantik, meskipun punya keturunan, punya pangkat yang tinggi, tetapi dia tidak bisa melahirkan, kata Nabi, tidak. Karena salah satu tujuan syariat Islam ini untuk anak-anak Adam, laki dan perempuan menikah adalah untuk menjamin adanya reproduksi manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika kali ketiga, ya, seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah menanyakan hal yang sama, maka Rasulullah bersabda, ingat ini sabda Nabi SAW, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Ya, nikahilah, kawinilah wanita yang penyayang dan yang mampu memberikan kamu anak keturunan yang bisa melahirkan. Ya, fa inni mukathirun bikumul umam. Rasulullah dengan ekspresi, dengan wajah yang penuh kebahagiaan, kebanggaan mengatakan, karena aku senang, aku akan bangga nanti kepada kalian di yaumil qiyamah, karena aku, umatku itu adalah umat yang terbanyak di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Islam ketika mensyariatkan perkawinan dan menghalalkan hubungan seksual hanya dalam bentuk akad perkawinan, ya, bagaimana Rasulullah SAW menjadikan aktivitas hubungan seks itu adalah menjadi ibadah, berpahala. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini hadis, ya, luar biasa, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam bab An-Nas Sadaqah yaqa'u ala kulli naw'in minal ma'ruf, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah. Apa sabda Rasulullah SAW? Ketahuilah bahwasanya pada setiap tasbih, kalimat tasbih subhanallah itu bernilai sedekah. Satu kali tasbih subhanallah bersedekah. Setiap kali ucapan kalimat takbir Allahu Akbar itu bernilai sedekah. Satu kalimat ucapan tahmid alhamdulillah bernilai sedekah. Satu ucapan kalimat la ilaha illallah tahlilatin itu bernilai sedekah. Wa amrin bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik, sedekah. Wa nahyin 'anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar, juga sedekah nilai ibadahnya. Subhanallah. Dan terakhir kata Nabi, fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan istrimu yang, ya, itu juga terdapat sedekah. Kalau kamu berhubungan seks dengan istri, ya, dalam ikatan mahligai perkawinan yang dari Allah Subhanahu wa taala, itu berhubungan seksual itu bersama nilainya dengan sedekah, sama dengan subhanallah, sama dengan alhamdulillah,
sama dengan Allahu Akbar, sama dengan kalimat la ilaha illallah, sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, ya, luar biasa. Maka itu Nabi mensunnahkan, ya, ketika akan melakukan hubungan suami istri, kita dianjurkan untuk berdoa untuk supaya kita dapat melahirkan anak yang soleh. Ya, apa kata Nabi SAW doanya? Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, ya, dalam bab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, mohon maaf, dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, itu jelas, subhanallah. Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu qala bismillah. Seandainya salah satu di antara kalian hendak mendatangi istrinya, keluar, ya, istrinya, berhubungan dengan istrinya, lalu dia berdoa bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkanlah dari kami setan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan untuk kami. Fa innahu in yaqdiru bainahuma walad, jika lahir dari hubungan keduanya itu ditakdirkan oleh Allah lahir seorang anak, fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada, maka anak itu tidak akan dapat dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang buruk oleh syaitan. Subhanallah. Riwayat Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim. Nah, sampai, ya, ini jadi kita niatkan menikah itu untuk melahirkan anak. Karena apa? Karena kita contoh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menarik, sahabat Islampedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Beliau mengatakan begini, ini menarik. Inni la ukrihu nafsi alal jima. Aku memaksakan diriku untuk berhubungan seks dengan istri, jima. Ya, aku harus memaksakan diriku untuk jima, kata Umar bin Khattab. Untuk apa? Raja'a ayyukhrijallahu minni nasamatan tusabbihuhu wa tadhkuruh. Karena aku berharap agar Allah, ya, memberikan kepadaku lahir dari hubungan ini seorang hamba, anak manusia yang akan bertasbih, memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala, wa tadhkuruhu, dan menyebut namanya. Ya, ini. Jadi niatkan, ya, sahabat muda, ya, apalagi anak-anak muda yang usianya sudah cocok untuk menikah, sahabat Islampedia semuanya, dan orang tua yang juga menyaksikan, ya, beri dorongan motivasi kepada anak-anak, bapak ibu semua, bahwa menikah itu adalah ibadah, ya, untuk melahirkan generasi yang bertauhid, melahirkan generasi yang mukmin dan muslim, yang melahirkan generasi umat manusia yang senantiasa bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Islampedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ini tentang hak anak, ya. Anak ini merupakan sabuk pengaman bagi eksistensi umat Islam. Maka Nabi pernah mengatakan, idza aradallahu bil ibadi niqmatan, jika Allah menghendaki hamba-hambanya itu suatu musibah, bencana, amatal atfal, Allah matikan anak-anak. Wa aqara arhaman nisa, dan Allah buat rahim-rahim perempuan itu menjadi mandul. Ya, fatanzilu fihimun niqmatu wa laysa fihim marhumun. Maka pada saat itu terjadilah bencana, dan di tengah-tengah mereka tidak ada lagi orang yang mendapatkan kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dari Rasulullah SAW.
sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dan Imam Asy-Syaukani dalam Faidul Qadir. Ada juga hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mahlan, ya, hati-hatilah. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, karena kata Nabi SAW, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu syadidul iqab, siksanya sangat keras. Falaula sibyanun rudda, kalau bukan karena anak-anak kecil, bayi-bayi yang masih menyusui, warijalun rukka, dan ya, laki-laki, orang-orang yang senantiasa rukuk kepada Allah, wa bahaimun rutta, dan binatang-binatang yang mencari air dan rumput-rumput untuk dimakan dan diminum oleh binatang-binatang ternak itu. Subba alaikumul adab, sudah lama Allah menurunkan azabnya kepada kalian. Nah ini. Jadi ini anak itu, dari dua hadis ini kita bisa mengambil pelajaran atau kesimpulan. Anak-anak itu adalah sabuk pengamannya umat Islam. Selama masih ada anak-anak, selama masih ada ibu yang menyusui, selama masih ada kasih sayang di antara sesama manusia, ya, subhanallah, adarnya reproduksi, ya, peradaban manusia ini, ya, hubungan yang halal, hubungan yang sah, maka itu tanda bahwa umat kita ini masih berada dalam kebaikan. Ini satu poin. Jadi jangan kita selalu pesimis, kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi bagaimanapun kita sulit, kita dalam kondisi terhimpit, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat, ya, bahwasanya beliau tidak mau meminta azab turun kepada kaum musyrikin. Karena apa? Karena beliau berharap la'allallah ayyukhrija min aslabihim, supaya Allah, ya, mengeluarkan dari tulang sulbi mereka man ya'budunahu wa la yusyrikuna bihi syai'a, ya, di mana anak-anak mereka kelak, keturunan mereka kelak akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu. Makanya Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui atau belum mengenal nikmatnya dan indahnya Islam. Hak anak yang pertama adalah hak, ya, mereka mendapatkan kedua orang tua yang soleh. Oi, kok bisa Pak Ustadz? Iya, ini hak anak, ini hak asasi manusia. Hak anak-anak kita, mereka punya hak untuk mendapatkan orang tua yang soleh. Ibu dan ayah yang soleh itu merupakan hak asasi anak-anak kita. Masya Allah. Ya, jadi hak asasi manusia ini sudah ada bahkan sebelum anak manusia itu dilahirkan ke dunia ini. Dan itu sudah dijamin oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bagaimana? Dengan setiap laki-laki dan setiap perempuan yang akan menikah, sudah masuk usia menikah, mereka harus memilih calon pasangan yang baik, yang soleh dalam pandangan agama. Sebab inilah pondasi tempat persemaian anak dalam rahim, dalam kandungan, ya, dari nutfahnya seorang laki-laki ayah yang saleh, dari di rahimnya seorang wanita ibu yang salihah. Disitulah tempat persemaian calon anak-anak yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Mereka berhak mendapatkan itu semua bahkan sebelum mereka dilahirkan. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, ya, dalam riwayat Abu Hurairah, dalam hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih, tunkahul mar'atu li arba'in. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Pertama, hartanya, maliha. Yang kedua, hasabiha, keturunannya. Wali jamaliha, kecantikannya. Wali diniha, yang keempat, agamanya. Fazfar bidzatid dini taribat yadak. Nabi menekankan, peganglah, carilah wanita yang beragama, yang taat kepada agama.
maka niscaya kedua tanganmu itu akan memberikan kebaikan dan keberkahan. Taribat yada, kamu akan beruntung. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, la tazawwajun nisa'a li husnihin, jangan kalian menikahi perempuan karena hanya kecantikannya. Fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna, bisa jadi kecantikan wanita itu akan menyebabkan dia binasa. Wala tuzawwijuhunna li amwalihinna, jangan kamu nikahi perempuan itu karena hartanya. Fa'asa amwalahunna an yutghiyahunna, karena harta yang ada pada mereka bisa jadi menyebabkan mereka ini berbuat tughyan, melampaui batas, sombong dan menghina suaminya. Nauzubillah. Walakin tazawwajuhunna 'ala din, nikahilah mereka wanita itu karena apa? Agamanya. Wala amatun kharma'un sauda, seorang budak wanita yang hitam, yang tidak jelas asal usulnya, tetapi dzatu dinin, dia punya pondasi kekuatan agama yang kokoh, itu afdal, lebih baik untuk kalian nikahi. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Sahabat Islampedia yang dirahmati Allah, maka itulah dalam riwayat Aisyah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, takhayyaru linutafikum, pilih-pilihlah, ya. Kalian itu wajib memilih linutafikum, di mana tempat kalian akan meletakkan nutfah, di mana tempat kalian akan meletakkan air manimu. Wa ankihul akfa wankihu ilaihim, dan nikahilah, ya, laki-laki yang memiliki kufu yang setara dengan, ya, kalian, dan niscaya pernikahan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak anak itu apa? Hak anak itu dalam memiliki hak untuk hidup dan, ya, eksis. Jadi anak itu tidak boleh dibunuh, anak itu tidak boleh disingkirkan atas dasar apapun, atas nama apapun, dengan alasan apapun, tidak boleh membunuh anak. Baik ketika dia masih dalam kandungan ataupun setelah dia lahir ke alam dunia ini. Ya makanya nggak boleh aborsi. Ya. Apalagi karena perbuatan, ya, zina. Apalagi karena hamil di luar nikah, ya, aborsi tidak dibenarkan, kecuali pengguguran kandungan itu dalam kondisi hasil dari hubungan yang sah suami istri, tetapi ada penyakit bawaan yang bisa membahayakan si ibu yang hamil, yang mengandung, ya. Sahabat semua yang dirahmati Allah, itu nanti fatwanya ada dalam Fatwa Majelis Ulama, ya, panjang. Perlu penjelasan yang lebih dalam lagi tentang fatwa tentang hukum aborsi ini, dirinci, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, tetapi pada intinya adalah agama Islam ini menghormati hak hidup manusia, hak hidup anak, ya. Untuk apa? Supaya dia bisa berkembang, supaya bisa tumbuh, ya, sejak dari janin sampai dia menjadi orang dewasa. Dijaga, dilindungi haknya untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Islampedia, Islam itu mewajibkan bagi ayah untuk menafkahi ibunya yang hamil. Ibunya yang sedang hamil, ya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahun. Ya, jika istri-istri yang kalian ceraikan itu mereka sedang hamil, fa anfiqu alaihin, kalian wajib sebagai ayah itu wajib menafkahi, ya,
ibu daripada anak-anak kita, meskipun dia sudah menjadi mantan istri. Sampai ibu itu melahirkan. Fa in arda'na lakum, jika wanita itu menyusui anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah mereka itu nafkahnya, berilah mereka itu biaya tanggungan hidupnya, semua harus kalian jamin. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, dan hendaklah kalian harus melaksanakan itu semua, laksanakan perintah Allah ini dengan jalan yang ma'ruf, yang baik. Wa in ta'asartum, jika kalian, jika kamu wahai para suami mengalami kesulitan, fasaturdi'u lahu ukhra, maka berikan kepada anak itu siapa perempuan yang dapat menyusuinya. Subhanallah. Jadi ini dijamin sampai ketika dia masih dalam kandungan, kemudian melahirkan, disusui, itu kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu harus menjamin biaya dan menanggung tanggungan hidup si anak ini yang masih ada dalam kandungan mantan istrinya, sampai dia melahirkan, sampai dia menyusui anaknya, itu harus ditanggung. Tidak boleh lepas dari tanggung jawab ini. Subhanallah. Inilah ikatan seorang anak manusia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak asasi manusia ini. La taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh satu jiwa, satu nyawa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas dasar jalan yang benar. Maka sehingga apa? La taqtulu auladakum min imlaq, dalam surat Al-Isra. Jangan kalian bunuh anak-anakmu itu karena takut miskin. Tidak boleh. Tidak ada. Kita tidak boleh membunuh anak kita hanya karena sebab alasan ekonomi, takut miskin. Kalau kita sebagai hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, maka yakinlah rezeki anak itu sudah diberikan. Rezeki anak itu dibawa, diberikan kepada setiap orang tua yang mengandung, yang membesarkan, yang melahirkan, yang menyusui dan memberikan pendidikan. Karena rezekinya itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita membunuh anak itu karena alasan apa? Ekonomi. Karena alasan miskin dan lain sebagainya. Itu ciri orang-orang yang berputus asa. Itu yang tidak menghormati, menghargai hak-hak anak-anak. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, la taqtulu auladakum. Ada 2 ayat, min imlaqin, dan satu ayat lagi mengatakan khasyata imlaq. Karena takut miskin, takut ekonominya susah, tidak bisa. Nah, ini kenapa sering terjadi ini? Karena banyak di antara umat Islam ini jahil kepada agamanya. Seolah-olah kalau sudah menceraikan itu lepas tanggung jawab seorang laki-laki kepada mantan istrinya, padahal dia sedang mengandung, sedang hamil. Itu tetap harus ditanggung, ada nafkahnya, wajib. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang ibu yang hamil lalu dia menggugurkan kandungannya, atau setelah lahir dia membunuh anaknya sendiri, dibuang ke tong sampah, dibuang, na'udzubillah min zalik. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ini semua karena kejahilan umat Islam. Pemerintah juga tidak tanggap, tidak sigap. Masyarakat juga tidak bahu-membahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini semua harus turun tangan menjaga hak anak. Mereka punya hak untuk hidup dan Allah yang menjamin. Subhanallah. Maka Islam ini mengharamkan, melarang kita untuk membahayakan janin anak. Apa kata Nabi SAW? Sehingga Rasulullah SAW memberikan izin, memberikan dispensasi kepada ibu hamil untuk buka puasa di bulan Ramadan.
Yang perlu dilakukan dia adalah untuk mengqadha puasanya saja. Wa 'alaihal qadha. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiris shaum. Ya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari orang musafir yang bepergian, ya. Membebaskan apa? Dari kewajiban puasa, as-shaum, kewajiban puasa. Wa syatras shalah, dan membagi membagi sholat itu bisa dijamak, ya. Jadi itu Allah kasih keringanan. Wa 'anil hamil awil murdi', dan Allah telah membebaskan dari wanita hamil atau yang menyusui, as-shaum awis siyam, ya, membebaskan dari kewajiban puasa, diganti dengan qadha saja. Subhanallah, dengan qadha puasa pada hari yang lain. Nah, kenapa? Karena khawatir, ya, kalau dia puasa, nutrisi anaknya yang ada dalam kandungannya ini berkurang dan dapat membahayakan kondisi anak yang ada dalam kandungannya. Karena seorang ibu yang hamil, ya, juga menyusui, dia memerlukan nutrisi yang cukup, nutrisi yang bergizi. Untuk apa? Untuk bisa disalurkan, diberikan kepada anak-anak bayinya. Ya, subhanallah. Ini dijaga oleh Islam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Islampedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, bagaimana apabila, ya, Islam ini juga mengajarkan kepada kita tidak boleh ada seorang pun yang dapat mengganggu dan menghilangkan hak hidup seorang anak, ya, meskipun, ya, anak itu ada karena proses atau karena kejadian hubungan di luar pernikahan, karena perzinahan. Fala yajuzu li ummihi isqatuhu. Ibunya tidak boleh mengaborsi anak ini. Tidak boleh menggugurkan kandungannya. Kenapa? Li'annahu la dzamba lahu fi ma janahu abawahu. Karena anak tidak punya dosa, ya, dari atau atas perbuatan kedua, ya, ayah atau ibu biologisnya. Ya, mereka yang melakukan hubungan di luar nikah, dosanya mereka yang tanggung. Sementara anak ini lahir itu tidak membawa dosa. Ya, sebab Islam mengajarkan prinsip apa? La taziru waziratu wizra ukhra. Satu jiwa itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, surat Al-Isra 15. Ya. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu dia akan menanggung dosanya, perbuatannya sendiri, bukan karena dosa turunan, bukan karena perbuatan orang lain lalu kemudian dia menanggung dosanya, tidak. Maka itu tidak dibenarkan, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kaidah-kaidah itu. Jadi ada kaidah kehidupan. Ya, al-mar'atu, ya, itu dia harus apa? Bahkan dalam kasus, ya, seorang itu berzina dan akan ditegakkan hudud baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, bagaimana kalau perempuan itu berzina lalu kemudian hamil? Apakah langsung dihukum, dieksekusi dengan misalnya dihukum cambuk atau dihukum rajam? Bagaimana? Sahabat Islampedia yang dirahmati Allah, Nabi SAW memberikan aturan. Ya, dalam hadis yang sangat terkenal dalam Sahih Muslim dari Buraidah Al-Aslami, ya, Ja'atil Ghamidiyah, datang seorang perempuan dari Bani Ghamidiyah, berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku ini telah berzina, maka bersihkanlah dosaku ya Rasulullah. Nabi mengembalikan perempuan itu. Nabi tidak mau menerima persaksiannya. Besok datang lagi perempuan ini. Ya Rasulullah, lima taruddani. Kenapa engkau tolak aku, engkau kembalikan aku ya Rasulullah. La'allaka an taruddani kama radatta ma'izan. Ya, seolah-olah engkau menolak aku sebagaimana engkau mengalihkan atau menolak seekor kambing. Fa wallahi inni la hubla.
Ya, demi Allah, aku ini sedang hamil ya Rasulullah. Ya, fadhhabi, kata Rasulullah SAW, hatta talidi. Pergi, kamu pulang. Ya, kamu tidak bisa dihukum sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan, wanita ini datang lagi kepada Rasulullah SAW sambil membawa bayinya. Ya, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, ini anakku. Qala idhabi fa'ardi'ihi hatta tuftimihi. Pergi, pulang sana. Ya, kamu belum berhak mendapatkan hukuman. Beri dia susuan. Ya, susui anakmu dulu sampai engkau menyapihnya, baru engkau datang lagi ke sini. Ya, maka Nabi SAW setelah masa cukup, ya, anak itu disapih oleh ibunya, bisa makan sendiri, maka Nabi mengambil bayi itu, anak itu yang sudah berusia 2 tahun, lalu diserahkan, dititipkan kepada salah seorang dari kaum muslimin. Maka lalu kemudian Nabi perintahkan, ya, untuk menegakkan hudud. Wanita ini dirajam. Wa amaran nasa farajamuha. Kemudian Nabi perintahkan, ya, untuk ditegakkan hukuman hudud, hukuman rajam, dirajam perempuan ini. Rupanya perempuan ini sudah menikah berzina pula. Ya Allah. Ya, melahirkan anak lagi. Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka lalu kemudian apa? Baru Nabi SAW menegakkan hukuman rajam itu. Ya. Fayuqbilu Khalid bin Walid bihajarin farama ra'saha. Maka Khalid ibn Walid mengambil satu buah batu. Dia lemparkan, ternyata tepat mengenai kepala perempuan itu, sehingga mengalirkan darah, ya, ke wajah Khalid ibn Walid. Fasabbaha. Lalu kemudian Khalid mencela wanita itu yang dirajam. Maka Nabi SAW, ya, ketika mendengar celaan Khalid ibn Walid yang terkena cipratan darah dari lemparan batu yang mengenai kepala wanita itu, Nabi SAW berkata kepada Khalid ibn Walid, mahlan ya Khalid, pelan-pelan wahai Khalid, jangan kau caci wanita ini. Fawalladhi nafsi biyadihi, ya, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah bertaubat kepada Allah. Dia datang mengakui kesalahannya. Dia minta ditegakkan hukum, ditegakkan sanksi atas dirinya. Dia datang secara sukarela, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menjadi saksi untuk dirinya kecuali dirinya sendiri. Coba, subhanallah. Dia datang 2 kali setelah melahirkan, dan setelah, ya, dia menyusui putranya, anaknya, dan dia tidak lari dari hukuman ini. Dia menyerahkan diri secara sukarela. Demi Allah dia telah bertaubat. Lau tabaha sahibu maksin la ghufira lahu. Kalau seandainya ada seorang pendosa durjana yang banyak berbuat dosa, ya, lalu kemudian dia bertaubat seperti taubatnya wanita ini, maka pasti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma amara biha fa shalla 'alaiha wa dufinat. Lalu Nabi perintahkan umat Islam untuk mensalati jenazahnya, lalu dikuburkan. Subhanallah. Sahabat Islampedia yang dirahmati Allah, ya, itu hak hidup, ya. Jadi tidak boleh kita membunuh seorang anak, ya, membunuh janin, mengaborsinya. Lalu yang ketiga adalah hak anak untuk mendapatkan rasa cinta. Ya, anak ini harus mendapatkan cinta orang tuanya, disambut kelahirannya, ya, subhanallah. Karena anak ini adalah merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Dalam Al-Quran dikatakan hunalika da'a Zakaria rabbah
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Pada saat itulah Zakaria lalu bermohon kepada Rabb-Nya ketika dia melihat Maryam mendapatkan hidangan dari surga ketika dia dalam mihrabnya. Maka Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, karuniakanlah untukku dari sisimu keturunan yang baik. Fanadathul malaikatu, langsung didengar doanya Zakaria ini. Ketika dia mengatakan innaka sami'ud du'a, lalu malaikat menyahut, dipanggil oleh malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika Zakaria sedang salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sungguh Allah telah akan mengkaruniakan untukmu, memberikan kabar gembira untukmu dengan kelahiran anak bernama Yahya. Ia akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Dia menjadi tuan, menjadi orang terpandang. Dia menjadi orang yang saleh dan menjadi nabi di antara orang-orang yang saleh. Doa Nabi Ibrahim juga luar biasa. Rabbi inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Allah, karuniakan untukku anak-anak keturunan orang-orang yang saleh. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim itu dengan ghulamin halim, dengan seorang anak putra yang bijaksana, yang melembut hatinya. Sahabat Islampedia yang dirahmati Allah, ya. Maka itu kita harus menyambut kelahiran seorang anak, bergembira dengan kelahiran seorang anak. Ya, tidak membedakan jenis kelamin, tidak boleh diskriminasi anak laki anak perempuan, tidak. Ya, kata Nabi SAW, siapa orang yang mendapatkan karunia anak perempuan, falam ya'idha, lalu dia tidak menguburnya hidup-hidup, walam yuhinha, dan dia tidak menghina anak perempuan itu, walam yu'thir waladahu alaiha, dan dia tidak mengutamakan anak laki-laki di atas anak perempuannya itu, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Subhanallah. Ya. Jadi nggak boleh kita diskriminasi anak-anak kita. Laki perempuan sama aja, rezekinya sama. Dia adalah karunia dari Allah sama-sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Nggak boleh kita mengutamakan, menganak emaskan anak laki-laki daripada anak perempuan. Maka inilah harkat derajat perempuan diangkat oleh Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah akan memuliakan orang tua seperti ini, ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kalau tadi hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nah, ini adalah hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin." Siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, ya, yu'wihinna, dia hormati, dia lindungi anak perempuan ini, wa yarhamuhunna, dia sayangi anak perempuan ini, wa yakfuluhunna, dia tanggung kehidupan semua biayanya anak-anak perempuan ini, wajabat lahul jannatul battah, maka wajib untuknya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuan. Allah. Ya. Dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin fasabar ala la'waihinna wa dharraihinna wa sarraihinna." Siapa orang yang mendapatkan, memiliki karunia 3 anak perempuan, lalu dia bersabar. Sabar kalau
susah mendidik anak perempuan, sabar mendapatkan kesulitan mendidik anak perempuan, sabar ketika dia mendapatkan kesenangan mendidik anak perempuan. Allah adkhalahullahul jannata birahmatihi iyahunna. Allah akan masukkan orang tua itu ke dalam surga. Karena apa? Kasih sayang Allah. Karena kasih sayang si bapak itu kepada 3 anak perempuannya. Walaupun 1 anak perempuan, walaupun 2 anak perempuan, kata sahabat Nabi, iya 2 anak juga sama perempuan. 1, iya 1 juga sama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita nggak boleh beda-bedakan. Kita harus sambut kelahiran anak kita. Sebagaimana kita senang dapat anak laki-laki, kita senang juga harus senang mendapatkan anak perempuan. Sebagaimana senang kita dapat anak perempuan, harus senang juga ketika mendapat anak laki-laki. Tidak ada perbedaannya. Masya Allah. Hak untuk yang keempat, untuk mendapatkan nama yang baik. Nah ini hak asasi anak. Apa kata Nabi SAW? Hakul waladi ala walidihi. Hak anak ke atas orang tuanya ayyuhsina asmahu. Dia berikan nama yang baik. Wa yuhsina maudhi'ahu, ditempatkan, diberikan rumah yang baik. Wa yuhsina adabahu, dan dididik dengan pendidikan yang baik. Ya, ingat. Nama yang baik dikasih. Tempat tinggal, nafkah yang baik, dan pendidikan adab yang baik buat anak-anak kita. Nah, itu. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam riwayat hadis Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, ya, bagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Ketahuilah sesungguhnya kalian nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Ya, jadi kita nanti dipanggil oleh Allah, menghadap Allah dalam pengadilan Allah, ketika dihisab oleh Allah, dipanggil dengan nama kita dan nama bapak kita, Fulan bin Fulan, Fahmi bin Salim. Siapa lagi? Ahmad bin siapa? Ya, Muhammad bin siapa? Itu semua dipanggil namanya dengan nama bapaknya. Fa'ahsinu, ya, kata Nabi SAW, maka perbaikilah asma'akum, ya, berilah nama itu dengan nama-nama yang baik. Karena nanti di hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Masya Allah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud, ya, dari siapa ini? Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Dawud nomor 2838 dan Ibnu Majah, ya, dalam nomor 2165. Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang baru lahir dia tertahan, ya, sampai dia diakikahkan. Tertahan jiwanya, tertahan, ya, taklifnya. Ya, itu dengan akikahnya. Ya, tuzbahu anhu yauma sabi'ih. Hendaknya orang tua menyembelih akikah untuk anaknya yang baru lahir itu pada hari ke-7. Kalau dia sanggup, dia punya rezeki, hari ke-7 disembelihkan kambing akikah, wa yuhlaqu ra'suhu, kemudian rambutnya dipotong, dicukur, wa yusamma, dan diberikan nama. Itu pada hari ke-7, insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, itulah hak-hak anak. Insya Allah kita akan sambung, ya, pada kesempatan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat agar kita mengenal hak-hak manusia sejak dari kecil. Dari lahir, ya, bahkan sebelum lahir, dia harus mendapatkan hak-haknya, harus dipenuhi oleh orang tuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.